Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 7? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada Allah atau lebih dekat dengan Allah melalui Asmaul Husna atau melalui nama-nama Allah yang indah namanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian iman, ya, pengertian iman dan pengertian iman kepada Allah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna yang ada, yang kita ketahui ada 99 Asmaul Husna. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 4, ya. Jadi kita nggak belajar semuanya, kita fokus pada 4 Asmaul Husna yang sesuai pada kurikulum kita, yang ada pada buku paket atau buku cetak yang kalian pegang. Jadi kita akan belajar bareng-bareng melalui buku cetak atau buku paket yang kalian pegang yang ada di rumah. Jadi silahkan disiapkan buku paketnya, atau nanti kita bisa lihat bareng-bareng melalui buku paket yang akan saya tampilkan. Silahkan disimak. Oke anak-anak semuanya, kalian bisa buka buku paket kalian, ya. Kita akan belajar dari buku paket, atau kalian juga bisa lihat di sini seperti yang saya bilang di awal tadi, ya. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna, ya. Oke. Ini disimak. Ini makna Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah, ya. Bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik. Dalilnya apa? Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anak sekalian bisa disimak. Ini di surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebutnya atau menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke, itu dalil tentang Asmaul Husna. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah itu atau Asmaul Husna itu ada 99 nama. Barang siapa menghafalnya maka akan masukkan ke dalam surga, ya. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini itu tidak semuanya, tidak 99, melainkan hanya 4, ya. Yang akan kita pelajari adalah tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, ya. Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya yaitu maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Walaupun kita merasa udah ngumpet gitu, walaupun kita ngerasa nggak ada yang lihat, tapi Allah maha tahu. Kita menyembunyikan apapun dari manusia tidak bisa kita sembunyikan dari Allah, karena Allah maha mengetahui. Dalilnya apa? Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 59, ya. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz, ya. Luar biasa, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Allah itu menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kita punya ilmu pengetahuan. Jadi segala sumber ilmu itu adalah datangnya dari Allah. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus mencari ilmu-ilmu Allah, gitu. Kita yakin bahwa Allah maha mengetahui, maka kita cari ilmu itu. Itu adalah salah satu wujud bagaimana kita meyakini sifat atau nama Allah yang disebut dengan Al-Alim, yaitu maha mengetahui. Jadi kita harus banyak-banyak ilmu pengetahuan, ya. Yang kedua adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Yang kedua Al-Khabir. Yang Al-Khabir ini adalah maha waspada, ya, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan makhluk dengan berbagai ragamnya, semuanya diketahui oleh Allah.
dengan detail, penuh kecermatan, kewaspadaan, baik lahir maupun batin. Jadi Allah itu maha teliti, maha waspada. Kita apa yang ada dalam tubuh kita itu kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Bahkan Allah lebih teliti dari kita. Bayangkan, kita itu dalam tubuh kita ada yang namanya mata, ada yang namanya hidung, mulut, dan di dalam tubuhnya ada yang namanya jantung, ada yang namanya hati, ada yang namanya usus, dan itu semuanya dalam satu tempat dan nggak ketuker, gitu. Jadi Allah maha teliti banget, gitu. Jadi Allah itu nggak ada yang bisa kita sembunyi-sembunyiin, karena Allah maha waspada, maha teliti, maha tahu segala-galanya, detail lebih daripada kita. Jadi kalau kita bikin motor, kita tahu tentang motor detail-detailnya, ini itu dan sebagainya, Allah lebih tahu daripada itu, gitu ya. Jadi, karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita aja nggak bikin motor bisa tahu detail-detailnya motor, gitu kan. Nah, apalagi Allah yang menciptakan kita, menciptakan kehidupan kita, Allah lebih tahu lagi, lebih detail lagi daripada itu. Dalilnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 16, Allahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Nah, yang sering gibahin orang nih, ya, orang yang nggak dengar, gitu kan, akhirnya diomongin, ya kan, siapa tuh yang kayak gitu, ya, jangan kayak gitu. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Jadi jangan suka gibahin orang, ya, jangan suka menggunjing, karena walaupun orang yang nggak dengar, Allah maha mendengar. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita kedengeran sama Allah. Kalau kita punya pikiran-pikiran jelek, punya bisikan-bisikan jelek yang kita nggak ungkapkan sekalipun, Allah tahu, Allah dengar, gitu. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256, ya. Yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir adalah maha melihat, ya. Jadi dulu ada kisah tentang seorang santri yang disayang sama kiainya, sama ustadznya, sama gurunya. Saking disayangnya, santri-santri yang lain ngiri. Akhirnya si kiai ini minta seluruh santri berkumpul dan dikasihlah seekor burung serta sebuah pisau. Diperintahkan oleh kiai atau ustadz ini, setiap murid harus memotong burung yang telah dikasih dengan pisaunya. Cari tempat yang dimana tidak ada satupun yang bisa melihat. Akhirnya semua santri pergi mencari tempat yang sepi. Ada yang ke gunung, ada yang ke dalam goa, ada yang ke lautan, ada yang ke dalam hutan, dan kembali dalam kondisi sudah memotong burung tadi. Sedangkan santri yang disayang ini belum motong. Dia balik, burungnya masih hidup. Akhirnya siswa-siswa yang lain atau santri-santri yang lain bingung. Nah, dia motong burung aja nggak bisa, kok tapi disayang banget, gitu. Nah, akhirnya ditanyalah si santri ini, kenapa kamu tidak berhasil motong burung itu? Nah, si santri ini bilang, kiai tadi bilang potong burung ini di tempat yang tidak ada satupun yang melihat. Nah, sedangkan saya sudah cari tempat kemana-mana, tapi Allah melihat. Saya sudah ke atas gunung, Allah melihat saya. Saya sudah ke dalam gua, Allah melihat saya. Saya sudah ke hutan, Allah melihat saya. Jadi saya tidak mendapati satu tempat pun yang dimana lepas dari penglihatan Allah, lepas dari pengawasan Allah. Akhirnya santri-santri yang lain sadar bahwa kedekatan si santri ini dengan Allah itulah yang menyebabkan si guru atau si kiai ini mencintai santri ini lebih dari santri-santri yang lainnya, ya, karena dia sangat meyakini bahwa Allah itu maha melihat. Itu dalilnya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, anak semuanya, itu adalah pelajaran hari ini, ya. Jadi kita sebisa mungkin mendekat kepada Allah, lebih dekat lagi dengan Allah dengan mengetahui nama-nama Allah, ya. Kita tahu bahwa Allah itu Al-Alim, maha mengetahui, maka sebisa mungkin kita juga harus punya ilmu pengetahuan, harus lebih semangat lagi belajarnya. Itu adalah salah satu cara atau wujud kita beriman kepada Allah melalui namanya Al-Alim.
gitu. Allah Al-Khabir, Allah Maha Teliti, Allah Maha Waspada. Maka jangan berbuat hal-hal yang jelek dengan beranggapan tidak ada yang mengetahuinya, karena Allah teliti sekali apa yang kita lakukan gitu kan, bahkan yang gaib sekalipun. Allah juga Al-Basir, Allah Maha Melihat ya, maka nggak ada yang bisa kita sembunyikan ya. Jangan bohong karena Allah melihat ya. Allah juga As-Sami, Allah Maha Mendengar. Jangan ngomong yang jelek-jelek ataupun hal-hal lain yang orang lain gak suka kita ngomongin, jangan ya. Oke, mudah-mudahan dengan 4 Asmaul Husna ini kita semakin dekat kepada Allah dan semakin bisa untuk lebih baik lagi dalam hal-hal ibadah-ibadah kita maupun dalam hal-hal yang lainnya ya. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa, nanti kalian cek link di deskripsi di bawah video ini. Setelah itu kalian bisa isi link itu sebagai tanda kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.